Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk mempelajari satu kaidah penting di dalam kaidah fikih muamalah. Mudah-mudahan kalian semangat belajarnya dan bisa memahami informasi yang bakal saya sampaikan dengan baik, insya Allah. Ayo, mari kita mulai. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari bagian pertama dari kaidah fikih kubro atau kaidah fikih umum. Nah, sebenarnya adik-adik sekalian, kalau kita belajar kaidah fikih muamalah, harusnya saya mengajarkan terlebih dahulu kaidah fikih kubro ini. Karena kaidah fikih kubro ini bedanya sama kaidah fikih muamalah yang kita pelajari sebelumnya. Kalau kaidah fikih muamalah itu adalah kaidah-kaidah yang hanya bisa diterapkan di dalam fikih muamalah. Nah, kalau kaidah fikih kubro ini adalah kaidah fikih yang bisa diterapkan dalam hampir semua, bahkan bukan hampir lagi, di dalam semua bab fikih. Baik itu dalam fikih ibadah, atau dalam fikih muamalah, dalam fikih pernikahan, dan sebagainya. Nah, harusnya kaidah fikih kubro ini saya ajarkan terlebih dahulu. Cuman saya melihat bahwa mengajarkan kaidah fikih muamalah terlebih dahulu, baru kaidah fikih kubro, ini merupakan cara terbaik untuk memperkenalkan kepada adik-adik sekalian kaidah fikih muamalah. Nah, sehingga nanti adik-adik ketika sudah kenal kaidah fikih muamalah, sudah punya gambaran apa itu kaidah fikih, ya, barulah saya berikan kaidah fikih kubro ini. Supaya kita sudah dari awal tuh ngeh, oh ini loh pentingnya kaidah fikih begitu. Oke ya, adik-adik sekalian. Jadi, kaidah fikih kubro ini ada 5 bahagian. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bagian pertamanya. Jadi, simak baik-baik, betul-betul diperhatikan, nanti dihafal kaidahnya, dipahami penjelasannya, dan jangan lupa ditulis reviewnya. Baik, adik-adik sekalian. Yang pertama, saya akan bacakan bunyi kaidahnya. Kaidah pertama daripada kaidah fikih kubro adalah al-umur bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Dihafal ya. Nah, apa arti dari kaidah al-umur bimaqasidiha? Artinya segala sesuatu tergantung niat-niatnya. Begitulah terjemahannya secara letterlek. Tapi kalau memudahnya, maka cara mengartikannya segala sesuatu tergantung niatnya. Nah, begitulah kira-kira artinya. Baik, apa makna daripada kaidah ini? Sekarang mari kita lihat penjelasannya. Hukum-hukum syariat dalam semua urusan manusia, termasuklah dalam hal ini urusan muamalah, didasarkan kepada maksud dan niat ketika melakukannya. Ya, saya ulangi nih. Hukum-hukum syariat dalam semua urusan manusia termasuk muamalah didasarkan kepada maksud dan niat ketika melakukannya. Oleh karena itu, ada kalanya seseorang melakukan suatu amal perbuatan untuk maksud tertentu, sehingga berdampak pada hukum tertentu pula. Namun, ada kalanya seseorang melakukan suatu amal perbuatan yang sama, tetapi maksud atau tujuannya berbeda, sehingga berdampak hukum yang lain pula kepada amal perbuatan tersebut. Nah, adik-adik sekalian, misalnya begini, ada satu amal yang sama, tetapi amal yang sama ini apabila dilakukan dengan niat yang berbeda, maka hukum ataupun ketetapan yang dihasilkan dari niat itu pun berbeda pula. Nah, untuk memahami contoh sederhananya, coba lihat contoh berikut ini. Dalam akad wakalah misalnya, tahu ya akad wakalah? Akad wakalah itu akad yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakilkan urusan kita. Misalnya nih, saya punya uang, mau beli buku, bukunya harganya 100.000 misalnya, buku kaidah fikih muamalah begitu. Cuman karena saya nggak punya waktu dan saya dengar
ada nih teman nih mau ke toko buku, maka saya titipkan uang 100.000 agar dia membelikan buku saya. Oke? Maka ketika saya memberikan uang 100.000 itu kepada dia, maka itu namanya akad wakalah, di mana saya memberikan kuasa kepada dia untuk menggunakan uang 100.000 ini membelikan buku saya. Paham ya? Ini namanya akad wakalah. Oke. Dalam akad wakalah, apabila seseorang membeli barang untuk orang yang memberikannya kuasa perwakilan, maka barang itu adalah milik muwakil, yaitu orang yang memberi kuasa. Jadi kalau dia ke toko buku, lalu dia beli buku itu, memang karena saya pesan, niat dia beli buku itu memang untuk menunaikan tugasnya sebagai wakil saya, maka buku itu milik siapa? Jelas milik saya sebagai muwakil, atau orang yang mewakilkan uang ini atau urusan membeli buku ini kepada dia, kan begitu ya. Namun apabila ia membeli barang tersebut untuk keperluan dirinya sendiri, maka barang tersebut adalah miliknya, bukan milik saya. Nah, padahal pekerjaannya sama ya, sama-sama membeli buku di toko buku. Tapi ketika dia membeli buku itu untuk dirinya sendiri, misalnya di toko buku itu stok bukunya cuma satu nih, dia pengen beli buku itu, saya pun pengen beli buku itu juga. Nah, uang yang sudah saya berikan kepada dia, tapi dia pun ke toko buku itu karena mau beli buku itu. Lalu dia belilah buku itu, dia bayar di kasir, tujuannya memang dia beli untuk dia, bukan untuk saya, karena buku itu cuma satu. Nah, pertanyaannya, buku itu sekarang milik siapa? Jelas bukan milik saya, tetapi milik dia. Lah kok bisa? Berdasarkan kaidah al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Maka si teman kita tadi itu yang menjadi wakil kita, ketika dia membeli buku itu untuk dia, maka buku itu secara hukum adalah milik dia, bukan milik saya, walaupun saya telah memberikan uang 100.000 agar dia mewakili saya dalam membeli buku tersebut. Nah, kaidah al-umur bimaqasidiha ini dalilnya banyak sekali. Kalau mau saya uraikan satu-satu nih, nanti nggak siap PowerPoint-nya. Baik, di antara dalil yang bisa kita pelajari adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 100, di mana ayat ini nanti bercerita atau menjelaskan sentralnya posisi niat di dalam amal seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima." Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adik-adik sekalian, coba lihat pada poin siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah. Makna untuk berhijrah ini tujuanlah niat dia. Jadi siapa yang keluar dari rumahnya niatnya karena hijrah kepada Allah, niatnya memang hijrah karena taat kepada Rasulullah, memang itu niatnya. Kemudian dia meninggal sebelum sampai ke tempat hijrahnya, maka dia telah dapat pahala hijrah. Lah kok bisa? Padahal dia kan belum hijrah, belum sampai di tempat hijrah, masih di tengah jalan. Karena dia sudah keluar dari rumahnya dengan niat untuk hijrah karena Allah dan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, karena niatnya yang mulia, walaupun dia belum sempat melaksanakan tujuannya, belum sampai kepada lokasi hijrah yang dituju, dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang benar begitu. Nah, di sini kita lihat ya betapa sentralnya posisi niat dalam kehidupan seorang muslim, khususnya dalam amalan-amalannya. Yang kedua, kita bisa lihat hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya aw li dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajaha
fahijratuhu au imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya. Nah, ini. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Jadi lihat ya sekalian ya, betapa sentralnya posisi niat dalam perbuatan seorang muslim. Jadi bisa saja seseorang mengamalkan suatu perbuatan yang sama gitu ya, atau misalnya ada dua orang yang mengamalkan satu perbuatan yang sama, tetapi yang satu berpahala, satu tidak. Kenapa? Karena orang yang pertama ini beramal tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang satu lagi tujuannya beramal misalnya hanya untuk dipuji oleh orang lain. Oke ya. Nah, ini makna hadis ini secara umum lah. Tapi kita akan lihat bagaimana aplikasi kaidah al-umur bimaqasidiha di dalam transaksi perekonomian. Yang pertama, ada di sekalian, kaidah ini digunakan ya oleh sebahagian para ulama untuk melarang jual beli dengan sistem ainah ya, atau bai'ul ainah. Bai'ul ainah. Apa itu jual beli ainah dan kenapa dilarang? Baik. Jual beli ainah itu begini. Seseorang melakukan transaksi jual beli kepada orang lain dengan tujuan dia mendapatkan utang. Lah kok bisa? Kok bisa ada orang bertransaksi jual beli antara satu dengan yang lain tetapi tujuannya hutang? Ini kan jual beli. Nah, begini skemanya begini. Misalnya nih, supaya mudah nih. Kamu butuh dana 20 juta untuk bisnis. Tapi kamu nggak punya dana nih. Kamu nggak punya dana. Oke? Lalu kamu datang sama saya, kamu bilang, Pak, bisa pinjam uang nggak 20 juta? Saya pengen punya usaha, misalnya kita berusaha toko sepatu lah gitu ya. Kamu butuh 20 juta pinjam sama saya. Lalu saya bilang, kalau ngasih pinjam, saya nggak dapat untung. Gini aja lah, supaya bisnis kamu lancar, saya juga dapat untung. Saya punya kereta nih. Ya, kereta kita buatlah mereknya merek Honda begitu ya. Lalu kereta ini saya beli harganya dulu ya paling cuman 20 juta lah begitu ya. Sekarang harganya sudah murah gitu. Tapi terlepas dari harga kereta itu, saya bilang begini, saya jual kereta ini kepadamu 25 juta ya. Saya jual kereta ini kepadamu 25 juta, tetapi begitu kamu beli kereta ini ya, kamu langsung menjual kepada saya. Ya. Jadi saya jual kereta ini kepada kamu 25 juta secara cicilan. Kamu silahkan nyicil bayar kereta ini sama saya 25 juta selama setahun misalnya. Tapi begitu kamu beli kereta ini dari saya, begitu transaksi jual beli terjadi, langsung kamu jual kereta ini kepada saya seharga 20 juta dan akan saya bayar cash. Bisa ditangkap nggak contoh tadi? Coba saya ulang ya, supaya adik-adik bisa menangkap contohnya. Jadi adik-adik misalnya butuh dana 20 juta untuk buka bisnis. Oke. Lalu adik-adik datang kepada saya, adik-adik mau pinjam sama saya 20 juta. Tapi saya karena mau cari untung juga, maka saya bilang begini sama kamu. Saya punya uang, saya punya kereta, saya jual sama kamu 25 juta. Silahkan bayar dengan sistem cicilan selama setahun. Tapi dengan syarat, begitu kita sudah sepakat atas akad jual beli, pada saat itu juga langsung kamu jual kereta ini kepada saya seharga 20 juta, saya akan bayar cash. Nah, sudah terbayang ya? Jadi dengan demikian, ketika saya bayar cash kepada kamu 20 juta, ketika kamu sudah berakad dengan saya jual beli kereta ini secara kredit, maka kamu punya tanggungan kredit kepada saya 25 juta yang harus kamu cicil selama setahun. Oke, paham ya? Lalu kamu jual lagi kereta itu sama saya balik. Pada saat itu juga seharga 20 juta. Maka saya akan berikan kepada kamu 20 juta secara cash, ya. Maka kamu harus mengembalikan uang sama saya 25 juta.
Nah, di sini sebenarnya tujuan kamu kepada saya itu kan bukan beli kereta. Walaupun kamu sedang bertransaksi jual beli kereta dengan saya, tapi sebenarnya kan tujuan kamu itu kan untuk mendapatkan hutang sebenarnya. Lalu oleh saya buat skema seperti ini supaya nggak jatuh pada riba ya. Karena kan kalau kita menghutangi orang kan nggak boleh ngambil untung tuh. Kan nggak boleh tuh saya ngasih kamu 20 juta, kamu pulangkan sama saya 25 juta. Lalu saya olah skemanya, saya cari triknya, gimana caranya saya bisa pinjamkan uang sama kamu 20 juta, tapi bisa balik 25 juta. Maka caranya saya jual kereta saya seharga 25 juta, kamu bayar secara cicilan, setelah akad jual beli terjadi, kamu jual kembali kereta itu kepada saya 20 juta secara cash. Nah, di sini kamu sebenarnya melaksanakan transaksi jual beli untuk mendapatkan hutang. Nah, jadi sebenarnya tujuan saya itu sebenarnya bukan jual beli. Tujuan saya itu gimana supaya uang yang saya pinjamkan itu bisa menghasilkan bunga. Oke, paham ya? Nah, di sini bukan akad jual belinya yang jadi jadi patokan. Ya, sebagian ulama mengharamkan jual beli seperti ini karena tujuan dari transaksi jual beli seperti ini adalah mengambil keuntungan dari menghutangi orang. Oke, walaupun para ulama sebenarnya tidak sepakat mengenai hukum jual beli inah ini, tetapi kalau transaksi ini dibiarkan secara luas terjadi, dia akan menjadi hilah, akan menjadi trik ataupun celah orang-orang yang ingin melakukan transaksi riba dalam praktek korot ataupun praktek akad hutang piutang. Nah, maka dalam hal ini sebahagian besar ulama mengharamkannya karena sebenarnya dia merupakan praktek riba yang dibungkus dengan akad jual beli. Nah, kenapa diharamkan? Berdasarkan kaidah al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu baik itu amalan ibadah ataupun muamalah tergantung kepada niat orang yang melakukannya. Contoh aplikasi lain dari kaidah ini adalah mengenai apabila orang menghibahkan harta guna menghindari zakat. Nah, ini juga dilakukan sebagian orang, adik sekalian. Ada orang ya, misalnya begini, dia punya harta banyak. Nisab harta misalnya kita anggaplah supaya mudah itu emas ya atau perak atau uang. Nah, nisab emas itu di mana seseorang itu wajib bayar zakat apabila dia punya uang senilai dengan 85 gram emas. Anggaplah supaya mudah itu perhitungannya 1 gram emas harganya 1 juta. Lalu orang kalau dia punya uang 85 juta dan uang ini dia simpan dan tidak pernah berkurang dari 85 juta ini selama setahun, maka dia akan kena zakat. Misalnya di tanggal di tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, kamu punya uang 85 juta di bank. Nah, sampai tahun depan tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah, uangmu itu terus bertambah, kadang pun berkurang, tapi nggak sampai berkurang dari nisabnya, nggak sampai berkurang di bawah 85 juta. Maka di tanggal 1 Muharram tahun depannya, kamu kan kena zakat 2,5%. Ya. Nah, lalu ada orang, ya, supaya kena zakat, 1 minggu sebelum jatuh haul ataupun jatuh tempo setahun zakat itu, dia hadiah atau dia hibahkan uang ini kepada anaknya misalnya 10 juta supaya uangnya nggak sampai 85 juta begitu. Guna apa? Guna menghindari zakat. Ya, kalau dia kasih uang 10 juta itu tujuannya memang karena si anak butuh, misalnya untuk bayar uang kuliah atau dia butuh untuk membeli kereta misalnya, sehingga uang yang harus 85 juta kena zakat itu harus berkurang. Misalnya kereta itu harganya 20 juta, jadi kan nggak sampai 85 juta ya, uangnya cuma tinggal 65 juta begitu. Kalau memang uang itu berkurang karena ada kebutuhan yang harus dia penuhi, maka nggak kena zakat. Tapi ada orang sebenarnya dia nggak ada kebutuhan apapun, tapi karena dia takut kena zakat harus keluar 2,5% dari uang yang dia punya ini, maka dia cari trik, dia cari cara gimana caranya supaya kena zakat. Maka dia hibahkan uangnya misalnya 10 juta kepada anaknya. Nah, kau simpanlah ini untuk kebutuhanmu selama 2 bulan misalnya gitu kata ayahnya. Nah, tujuannya bukan karena mau ngasih anak, tujuannya karena supaya menghindari zakat begitu. Maka hal ini oleh sebagian para ulama diharamkan. Ya, kenapa? Bukan karena nggak boleh dia ngasih orang duit, tapi tujuannya nggak benar. Dia ngasih duit sama orang karena tujuan ataupun niatnya untuk menghindari zakat. Hal ini terlarang berdasarkan kaidah al-umur bimaqasidiha. Kemudian yang ketiga, ada contoh di sini bagaimana mengaplikasikan al-umur bimaqasidiha di dalam transaksi muamalah. Misalnya
larangan jual beli tawarruk atau bai'ut tawarruk. Nah, ini sebenarnya sama ataupun mirip dengan jual beli inah. Bedanya kalau jual beli inah ini kan melibatkan dua belah pihak ya. Saya sebagai misalnya orang yang butuh, kamu sebagai misalnya sebagai orang yang butuh dana gitu, berjual beli dengan saya, ya, lalu saya kasih uangnya cash, kamu hutang sama saya sekian, lalu mau keretanya itu kamu balikkan sama saya. Nah, ini kan namanya transaksi antara dua orang ya, dua person. Nah, kalau bai'ut tawarruk itu melibatkan lebih dua, ya, melibatkan lebih dari dua orang. Ya, mirip-mirip saja sih. Syekh Wahbah Az-Zuhairi dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang mengatakan bahwa larangan jual beli tawarruk itu ataupun jual beli inah sama saja, sama-sama dilarang karena berpotensi membuka celah orang-orang yang mau mengambil riba daripada akad hutang piutang. Nah, ya, dari sekalian. Baik, jadi kaidahnya dihafal, ya, aplikasinya juga diingat supaya kita bisa menerapkan kaidah al-umur bimaqasidiha dalam banyak transaksi perekonomian sehari-hari. Baiklah dari sekalian, semoga bisa difahami, semoga semakin pintar, semakin cerdas, dan semakin bertakwa. Mudah-mudahan penjelasan saya ini mudah dimengerti. Insya Allah kita akan sehat-sehat selalu ya dari sekalian. Ketemu lagi di waktu akan datang. Selamat belajar. Assalamualaikum.